Halo teman-teman, selamat datang di channel Energi Produktif. Hari ini kita akan membahas topik yang seringkali membuat kita kesal dalam pergaulan sehari-hari, yaitu tentang bagaimana cara menghadapi orang yang sok asik. Kita semua pasti pernah bertemu dengan orang yang sok asik, yang mencoba terlalu keras untuk terlihat keren atau akrab dengan kita, tetapi justru membuat suasana jadi tidak nyaman, sehingga membuat kita merasa tak nyaman dan kesal dengan tingkah laku orang seperti itu. Jadi, simak terus video kali ini, karena saya akan membahas dengan detail tentang 7 cara menghadapi orang yang sok asik. Pastikan kalian menonton video ini sampai akhir, karena kita semua pasti pernah dan akan bertemu dengan orang yang sok asik. Sehingga ke depannya jika bertemu orang yang sok asik, kita dapat bersikap lebih tenang. Yuk, simak 7 cara menghadapi orang yang sok asik. Cara pertama, tetap tenang dan tersenyum. Menghadapi orang yang sok asik bisa jadi sangat mengganggu, terutama jika mereka terus-menerus berusaha menarik perhatian dengan cara yang tidak nyaman. Langkah pertama yang bisa Anda lakukan adalah tetap tenang dan tersenyum. Dengan tetap tenang, Anda menunjukkan bahwa Anda tidak terpengaruh oleh sikap mereka yang berlebihan. Senyuman Anda bisa memberikan kesan bahwa Anda menghargai usaha mereka untuk bersikap ramah, tetapi Anda tetap menjaga jarak secara emosional. Selain itu, dengan tetap tenang dan tersenyum, Anda bisa mengontrol suasana. Orang yang sok asik seringkali mencari reaksi yang besar dari orang di sekitarnya. Jika Anda tidak memberikan reaksi yang mereka harapkan, mereka mungkin akan merasa kebingungan dan akhirnya mengurangi intensitas sikap mereka. Ingatlah, kunci utamanya adalah mengendalikan respons Anda sendiri, bukan mencoba mengubah perilaku mereka. Cara kedua, tetapkan batasan yang jelas. Cara kedua adalah dengan menetapkan batasan yang jelas. Orang yang sok asik seringkali tidak menyadari bahwa perilaku mereka bisa mengganggu. Oleh karena itu, penting bagi Anda untuk menetapkan batasan tentang apa yang bisa Anda terima dan apa yang tidak. Misalnya, jika mereka terlalu sering menyela percakapan atau membuat lelucon yang tidak lucu, Anda bisa dengan sopan meminta mereka untuk berhenti. Menetapkan batasan tidak harus selalu disampaikan dengan tegas. Anda bisa melakukannya dengan cara yang halus namun tegas, seperti dengan mengalihkan topik pembicaraan atau menunjukkan ketidaknyamanan dengan bahasa tubuh. Yang terpenting adalah Anda konsisten dengan batasan yang Anda tetapkan. Jangan takut untuk mengatakan tidak atau menunjukkan bahwa Anda merasa terganggu. Cara ketiga, jangan terlalu dianggap serius. Kadang-kadang, cara terbaik untuk menghadapi orang yang sok asik adalah dengan tidak terlalu menganggap mereka serius. Seringkali, mereka bertingkah seperti itu hanya untuk mencari perhatian atau karena mereka merasa insecure. Alih-alih merasa kesal atau marah, cobalah untuk melihat situasi ini dari sudut pandang yang lebih ringan dan menganggapnya sebagai bagian dari dinamika sosial. Jika Anda bisa melihat sisi humor dari situasi ini, Anda mungkin bisa merasa lebih rileks dan tidak terlalu terpengaruh oleh perilaku mereka. Misalnya, jika mereka membuat lelucon yang tidak lucu, Anda bisa tersenyum atau tertawa kecil tanpa perlu merasa tersinggung. Dengan tidak terlalu menganggap serius perilaku mereka, Anda juga bisa mengurangi tekanan dalam interaksi tersebut dan membuat suasana menjadi lebih santai. Cara keempat, fokus pada interaksi yang positif. Cara keempat adalah dengan fokus pada interaksi yang positif. Orang yang sok asik seringkali ingin menjadi pusat perhatian, tetapi Anda bisa mengalihkan fokus Anda pada orang lain yang memberikan energi positif dalam kelompok.
Dengan memberi perhatian lebih pada orang-orang yang membuat Anda merasa nyaman, Anda bisa menciptakan suasana yang lebih menyenangkan bagi diri Anda sendiri dan orang-orang di sekitar Anda. Selain itu, dengan fokus pada interaksi yang positif, Anda juga bisa memberikan contoh bagaimana berperilaku dalam kelompok sosial. Ketika orang lain melihat bahwa Anda lebih memilih untuk berinteraksi dengan mereka yang membawa energi positif, mereka mungkin akan mengikuti jejak Anda dan mengurangi interaksi dengan orang yang sok asik. Hal ini bisa menciptakan dinamika kelompok yang lebih sehat dan menyenangkan. Cara kelima, berbicara dengan jujur dan terbuka. Jika perilaku orang yang sok asik sudah sangat mengganggu, Anda bisa mencoba untuk berbicara dengan jujur dan terbuka kepada mereka. Seringkali, orang tidak menyadari bahwa tindakan mereka mengganggu orang lain. Dengan berbicara secara langsung, Anda bisa membantu mereka memahami bagaimana perasaan Anda tanpa harus menciptakan konfrontasi yang tidak perlu. Dalam berbicara jujur dan terbuka, pastikan Anda tetap menggunakan bahasa yang sopan dan tidak menyalahkan. Fokuslah pada perasaan Anda dan bagaimana perilaku mereka mempengaruhi Anda. Misalnya, Anda bisa mengatakan, "Aku merasa agak tidak nyaman ketika kamu terus menyela percakapan. Bisa kita coba untuk saling memberi waktu berbicara?" Dengan cara ini, Anda bisa menyampaikan pesan Anda dengan jelas tanpa membuat mereka merasa diserang. Cara keenam, alihkan perhatian mereka. Salah satu strategi yang efektif adalah dengan mengalihkan perhatian mereka ke hal lain yang lebih konstruktif. Misalnya, jika mereka terus-menerus berusaha menarik perhatian dengan cerita yang berlebihan, Anda bisa mengarahkan pembicaraan ke topik yang lebih relevan dan bermanfaat bagi semua orang. Dengan begitu, Anda tidak hanya membantu mengurangi sikap sok asik mereka, tetapi juga memberikan kontribusi positif pada percakapan. Mengalihkan perhatian juga bisa dilakukan dengan melibatkan mereka dalam aktivitas yang lebih bermakna. Misalnya, jika Anda berada dalam sebuah acara atau pertemuan, Anda bisa mengajak mereka untuk berpartisipasi dalam tugas atau proyek tertentu. Hal ini bisa membantu mereka merasa lebih dihargai dan mungkin mengurangi kebutuhan mereka untuk bertingkah sok asik. Cara ketujuh, jaga jarak secara fisik dan emosional. Cara terakhir yang bisa Anda coba adalah dengan menjaga jarak secara fisik dan emosional. Tidak semua interaksi sosial harus dihadapi secara langsung. Jika Anda merasa bahwa perilaku orang tersebut sudah terlalu mengganggu dan tidak ada cara lain yang berhasil, Anda bisa mencoba untuk mengurangi interaksi dengan mereka. Menjaga jarak tidak berarti Anda harus memutus hubungan sepenuhnya, tetapi Anda bisa lebih selektif dalam memilih kapan dan bagaimana berinteraksi dengan mereka. Misalnya, Anda bisa memilih untuk tidak duduk berdekatan dalam pertemuan atau mengurangi frekuensi percakapan pribadi. Dengan cara ini, Anda bisa melindungi diri Anda dari energi negatif tanpa harus menghadapi konfrontasi langsung. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Untuk mengetahui 7 cara menghadapi orang yang sok asik. Semoga tips-tips ini bisa membantu Anda merasa lebih nyaman dalam pergaulan sehari-hari dan mengatasi situasi yang mungkin membuat Anda kesal. Ingat, yang terpenting adalah bagaimana Anda mengelola respons dan menjaga keseimbangan emosional Anda. Jika Anda menemukan informasi ini bermanfaat, jangan ragu untuk memberikan like, subscribe, dan bagikan video ini kepada teman-teman Anda. Kami akan senang mendengar cerita tentang sikap Anda jika bertemu dengan orang yang sok asik di kolom komentar.
Dan jangan ragu untuk memberi pertanyaan di kolom komentar, agar pembahasan kita ke depan dapat membahas masalah yang sering kita hadapi sehari-hari. Tetaplah tenang dalam segala hal dan jangan lupa juga pelajari hal yang ada di sekitar Anda demi mencapai kesuksesan dalam hidup. Sampai jumpa di video selanjutnya.